Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 2A. Di sini saya akan membuat video wrap up tentang mini project. Jadi pertama, struktur program. Jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan dua package utama, tampilkan struktur folder dan isi file. Kedua, implementasi OOP dan inheritance. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk merepresentasikan objek-objek utama program. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya, serta contoh instansiasi objek dan pemanggilan method. Ketiga yaitu implementasi exception handling. Tunjukkan skenario error utama yang ditangani merujuk pada penugasan lab. Tunjukkan potongan kodenya. Lalu keempat ada implementasi generator, iterator, dan closure. Tunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Kelima, demo program. Running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Keenam, yaitu refleksi singkat, hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Langsung saja, yaitu yang pertama, struktur program, yaitu menjelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan dua package utama, tampilkan struktur folder dan isi file-nya. Jadi di sini saya membuat folder bernama Smart Home. Nah, di dalam Smart Home ini terdapat dua package, yaitu monitoring dan sensor. Nah, di dalam package monitoring ini terdapat modul, yaitu modul main_24782026. Nah, init ini dia tuh menandai atau membaca kalau package tersebut adalah Python. Dan package sensor terdapat modul sensor_simulator, dan terdapat init juga yang menandai bahwa file tersebut adalah file Python. Nah, ini untuk kode untuk isi filenya yang sensor simulator. Jadi sensor simulator itu modul yang mengimplementasikan simulasi sensor suhu dan kelembapan untuk ruangan, termasuk subclass kitchen dan bedroom dengan penanganan error untuk data yang valid. Jadi ini kode saya. Dan ini untuk isi modul main_24782026. Jadi modul ini itu file utama untuk menjalankan aplikasi monitoring suhu dan kelembapan di dalam Smart Home menggunakan modul sensor simulator. Jadi kita tuh dapat menambahkan ruangan, melihat informasi sensor, dan merekam data sensor dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu implementasi OOP. Jadi menjelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk merepresentasikan objek utama program. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas.
Tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya serta contoh instansiasi objek dan pemanggilan method. Jadi di sini terdapat kelas sensor. Jadi kelas sensor itu tuh untuk suhu dan kelembapan dalam ruangan, serta dia tuh mencatat waktu dan tanggal datanya. Nah, di kelas sensor ini terdapat method init serta method get data. Nah, di dalam method init ini terdapat atribut yaitu name, temperatur, humidity, dan timestamp. Serta method get data ini tuh untuk mengembalikan data suhu, kelembapan, dan timestamp sensor dalam bentuk dictionary. Nah, selanjutnya itu terdapat kelas induk atau kelas dasar, yaitu classroom. Nah, kelas dasarnya itu untuk ruangan yang dilengkapi dengan sensor suhu dan kelembapan. Nah, terdapat method init dengan atribut name dan sensor. Nah, di sini juga ada method get info yang mengembalikan informasi lengkap tentang ruangan dan sensor. Nah, selanjutnya itu ada subclass atau chill room. Nah, subclassnya itu ada ini kelas kitchen. Jadi untuk dapur, jadi kelas kitchen itu untuk mode memasak dan menampilkan estimasi suhu. Dan terdapat method init yaitu dengan atribut cooking mode. Dan di sini juga ada method estimate temperatur. Jadi dia tuh memperkirakan suhu dapur berdasarkan mode memasak. Jadi jika dia tuh lebih dari 75, dia tuh akan menampilkan kelembapan dapurnya itu terlalu tinggi gitu. Nah, terus terdapat method get info. Jadi dia tuh mengembalikan informasi tentang dapur termasuk status memasak dan suhu perkiraannya. Dan di sini juga terdapat subclass bedroom. Jadi untuk kamar tidur dengan mode tidur dan pemeriksaan kenyamanan tidur. Dan di sini juga terdapat method init ada dengan atribut sleep mode dan method is ideal for sleep. Dia itu memeriksa apakah suhu dan kelembapan kamarnya itu ideal untuk tidur atau enggak. Jika dia tuh lebih dari 30, dia tuh suhu kamarnya tuh akan menghasilkan suhu kamar terlalu tinggi. Serta method get info, dia tuh mengembalikan informasi tentang kamar tidur termasuk status tidur dan kenyamanan tidur. Jadi itu dia tuh ideal apa enggak ideal buat tidur. Selanjutnya itu yang ketiga yaitu implementasi exception handling. Tunjukkan skenario error utama yang ditangani merujuk pada penugasan lab. Tunjukkan potongan kodenya. Jadi di sini
Yang ini contoh dari exception handling. Jadi dia tuh jika nilai suhu atau kelembapannya keluar dari rentang yang gak diizinkan, program itu akan melemparnya ke value error. Terus ini juga, nah jika kelembapannya itu lebih dari batas yang telah ditentukan, maka dia itu akan memunculkan error. Serta ini juga nih, kalau dia lebih dari 75, dia akan memunculkan error dengan pesan kelembapan dapur terlalu tinggi. Nah, di sini juga ada exception handlingnya. Jika dia tuh lebih dari 30, dia tuh akan menampilkan pesan suhu kamarnya tuh terlalu tinggi. Nah, selanjutnya itu implementasi generator, iterator, closure. Tunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Nah, ini ya. Jadi method generate sensor data itu untuk menghasilkan data sensor dalam durasi dan interval yang telah kita tentukan. Selanjutnya di sini ada iterator. Nih. Jadi sini tuh iteratornya tuh untuk menelusuri dan menganalisis riwayat data sensor. Kalau misalnya generator kan untuk menghasilkan data sensor dalam durasi dan interval tertentu. Jadi di sini tuh durasinya 60 dengan interval 5. Nah, di dalam iterator ini terdapat method. Jadi di dalam kelas history iterator terdapat method, yaitu method init dengan atribut history, terus ada method iter, dan ada method next. Serta di sini juga ada method summary. Jadi dia tuh meringkas statistik suhu dan kelembapan yang telah direkam. Nah, di sini juga ada method save history to file. Dengan nama file itu riwayat data txt. Jadi dia tuh menyimpan riwayat data sensornya itu ke dalam bentuk file teks. Nah, di sini juga ada method load history from file. Jadi dia tuh akan membaca riwayat data sensor dari file txt yang bernama riwayat data txt. Nah, terus di sini juga ada method main, fungsi utama untuk menjalankan menu interaktif aplikasi monitoringnya. Dan di sini juga ada beberapa opsi menu dari 1 sampai 9. Nah, selanjutnya itu demo program. Running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan
fungsi masing-masingnya. Langsung saja sini kita running. Lalu kita masuk ke Smart Home. Lalu Python. Nah, di sini setelah kita menjalankan perintah Python min monitoring .main_24782026, dia itu akan menampilkan menu. Jadi di menu pertama itu kita itu bisa menambahkan room biasa. Kedua, kita bisa menambahkan kitchen. Ketiga, menambahkan bedroom. 4, tampilkan semua ruangan. 5, riwayat data dari ruangan yang telah kita tambahkan tadi. Keenam itu simpan riwayat ke file. 7, baca riwayat dari file. Terus ke-8 itu cari ruangan dengan suhu tertentu. 9 tuh fungsinya keluar. Kita coba pertama dulu. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk memasuki nama ruangannya. Misalnya ruang TV. Nah, dan dia tuh akan bertanya apakah ingin merekam data 1 menit untuk ruang TV. Kita jawab yes. Dan dia akan merekam data sensor untuk ruang TV. Nah, di sini tuh info data sensornya itu terdapat nama ruangan yang telah kita tambahkan tadi. Terus di sini nih ada tanggalnya, ada jamnya, jam runningnya, ada suhunya, dan serta kelembapannya. Jadi dia akan merekam data selama 1 menit sesuai dengan mana ya tadi, sesuai dengan nah ini. Jadi dia akan menghasilkan data sensor dalam durasi dan intervalnya. Jadi durasinya itu 60 detik atau 1 menit serta dengan interval 5. Jadi nah ini sudah 1 menit. Lalu di sini kita coba pilih opsi 2 untuk tambah kitchen. Nama dapurnya dapur. Nah, dia bertanya sedang memasak, kita jawab yes. Dan dia bertanya lagi, apakah ingin merekam data 1 menit untuk ruang TV? No, karena kita sudah merekamnya ya di sini di awal tadi, jadi nggak usah. Terus apakah ingin merekam data 1 menit untuk dapur Aul? Yes. Nah, dia akan merekam lagi sama seperti ruang TV ini, merekam selama 60 detik dengan interval 5. Jadi info data sensornya juga ini sama seperti yang awal tadi, dia itu terdapat nama ruangannya, nama dapurnya, terus ada tanggalnya, ada jamnya, ada suhu, ada kelembapan. Kita tunggu 1 menit. Jadi method def ask yes no itu
Dia tuh untuk menerima input iya atau tidaknya dari pengguna dan mengembalikannya ke boolean. Nah, ini udah 1 menit. Selanjutnya kita tambahin bedroom. Nama kamarnya kamar tung. Kita aktifin mode tidurnya, yes. Ini no karena sudah ya, tadi sudah kita rekam ruang TV-nya. Dapur juga sudah kita rekam datanya, jadi no. Nah, ini kamar, yes. Ini juga sama, info merekam data sensornya itu terdapat nama kamarnya, ada tanggalnya, ada jamnya, ada suhu dan kelembapan. Jadi kita sedang menjalankan fungsi dari get info yang ada di kelas bedroom. Jadi dia itu mengembalikan informasi sensor khusus untuk kamar tidurnya. Kalau yang tadi kan untuk dapur dan ruangan saat ini. Nah, ini sudah direkam 1 menit. Selanjutnya kita akan menampilkan semua ruangan dengan memilih opsi nomor 4. Nah, jadi di sini tuh udah ada ruangan yang telah kita tambahin tadi, yaitu di sini ada ruang TV, dapur Aul, dan kamar Tung. Jadi di ruang TV ini dia itu memiliki suhu 18,94 derajat Celcius dengan kelembapan 57,65%. Waktunya itu 2025 bulan 5 tanggal 20. Ini jamnya jam 9:19. Di sini juga ada dapur. Ada dapur Aul, dia tuh sedang memasak. Terus kita tadi kan mengaktifkan mode memasak. Nah, di sini juga terdapat suhu dengan 33,0 derajat Celcius. Kelembapannya itu 22,11%. Waktunya tuh sama kayak ruang TV tadi. Serta di sini tuh juga ada kamar dengan nama kamarnya itu kamar Tung dengan mode tidurnya true, karena kita tadi kan ngaktifin mode tidur, jadi dia akan true dengan suhu 32,64 derajat Celcius. Kelembapannya 32,34%. Waktunya tuh sama ya kayak ruang TV sama dapur tadi. Habis itu kita menampilkan riwayat data. Pilih opsi 5. Nah, di sini nih riwayat data sensor. Jadi ini ruangan yang telah kita tambahin tadi dan yang sudah kita rekam selama 1 menit.
Jadi dia di sini terdapat riwayatnya. Nah, ya. Nah, dengan method bukan yang ini. Nah, yang ini method summary. Jadi dia tuh meringkas statistik suhu dan kelembapan yang telah kita tambahin tadi. Serta di sini dia ada ringkasan statistiknya dengan minimal temperatur 6,89 dan maksimal temperaturnya itu 49,1. Rata-rata temperaturnya tuh 31,77. Di sini juga ada minimal humidity 3,87, maksimal humidity-nya tuh 97,95, rata-rata humidity-nya tuh 63,97. Jadi udah sesuai sama yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan riwayat ke file dengan memilih opsi nomor 6. Ini 6. Nah, jadi data berhasil disimpan ke riwayat data txt dengan metode ini. Dengan fungsi ini. Jadi dia akan menyimpan riwayat data sensornya itu ke dalam file teks dengan nama filenya itu riwayat data txt. Nah, selanjutnya kita akan baca riwayat dari file dengan memilih opsi nomor 7. Nah, data berhasil dibaca dari riwayat data txt dengan menggunakan fungsi atau metode load history from file. Jadi dia itu membaca riwayat data sensor itu dari file teks dengan nama file itu riwayat data txt. Ini. Nah, dengan metode yang ini ya untuk membaca. Nah, selanjutnya kita akan mencari ruangan dengan suhu tertentu. Ya, dengan memilih opsi nomor 8. Nah, sesuai dengan nah, di sini dia akan mencari suhu dengan menggunakan operator lebih besar atau kurang dari dengan menggunakan filter lambda. Di sini kita coba ya, misalnya kurang, kita enter, terus masukkan ambang suhunya misalnya kurang dari 6. Nah, kok misalnya nggak ada yang kurang dari 6 itu, dia tuh akan menampilkan tidak ada data yang sesuai dengan kriterianya. Ini 0. Kita coba lagi 8, kita coba besar, suhunya 15. Jadi dia akan menampilkan data dengan suhu di atas 15 nih. Ini ya, di atas 15. Nih. Coba kita coba yang kurang
kurang dari 10. Nah, di sini dia akan menampilkan data dengan suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Di sini tuh ada dapur, ada kamar. Nih, dia kurang dari 10 karena 6 dan 9. Nah, selanjutnya kita akan memilih opsi yang 9, keluar. Nah, dia tuh akan menampilkan pesan terima kasih. Nah, terus keenam yaitu refleksi singkat, hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Jadi hal yang paling menantang menurut saya tuh semua lab session menantang bagi saya, dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project itu banyak banget. Yang tadinya saya tuh nggak tahu apa itu OOP, jadi tahu dan paham. Yang tadinya tuh saya tuh nggak tahu inheritance, generator, iterator, exception handling. Pokoknya tuh saya tadinya tuh belum tahu apa-apa, jadi tahu dan menambah pengetahuan saya selama mengerjakan mini project ini. Pokoknya banyak sih pelajaran yang dapat diambil selama mengerjakan mini project ini. Yang tadinya tuh saya nggak tahu apa-apa, sedikit demi sedikit saya jadi lebih ngerti, lebih paham gitu apa itu OP, inheritance, terus exception handling. Nah, segitu aja video dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.